selamat datang di channelku di Studio 7. Nah, di video ini saya akan nge-reaction apa saja yang terjadi pada beberapa hari yang lalu tentang selebgram versus youtuber maupun tentang COVID-19 yang membuat Indonesia itu semakin masyarakatnya tolol sih menurutku. Nah, penasaran dengan apa saja yang ada? Let's go. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik kita yang pertama, yaitu youtuber versus selebgram. Nah, beberapa hari yang lalu kita tahu tentang kasus dari Rifanzul TV. Ya, kita semua tahu lah. Nah, sekarang udah mencapai mencapai akhir dari permasalahannya. Nah, si Rifanzul TV ini melakukan rasisme terhadap salah satu youtuber. Ya, kita tahu lah siapa sih, guys. Nah, si Rifanzul TV ini kan screenshot DM dari fansnya itu, tapi yang berbau rasis itu yang masalah. Nah, hari demi hari kasus itu tercium oleh Arab. Wah, langsung lah pertikaiannya itu udah menciut cua. I'm gay. Dan inilah DM-an mereka. Kita tahu sendirilah, Arab marah, ini udah masuk ke dalam masalahnya, dan dia udah mulai, dan akhirnya channelnya itu Rifanzul TV, IG dari Bang Rifanzul itu di report sama Arab dan beberapa fansnya. Banyak loh, sampai suatu hari dia pun juga sedih. Rifanzul TV ini, dia gimana ya, sadar diri, akhirnya dia buat klarifikasi, dan itu yang bagusnya. Ini klarifikasi yang betul menurutku. Coba jauh hari itu dia buat video seperti itu, pasti masalahnya nggak akan sebesar ini loh. Nggak akan, kalau dia minta maaf dengan cara baik-baik seperti itu. Nah, ngomongin soal Rifanzul TV, ada salah satu dia musisi di akun Twitternya dia buat ini, gua paling benci sama orang rasis. Ini lihat aja ya, baca ya. Nah, dia di situ mengungkapkan kalau si Bang Rifanzul ini membuat channelnya kan apa sih namanya, cover lagu, tapi dia tidak mengkreditkan penyanyinya atau siapa yang membuat lagu itu. Dia nggak ada mengkreditnya sama sekali, dia langsung upload sudah. Aduh, parah sih itu menurutku. Tapi masalah ini udah selesai sih, jadi kita nggak usah bahas lagi, udah tutup buku, karena si Rifanzul TV ini sudah sadar diri juga atas kesalahannya. Jadi nah, selanjutnya tentang COVID-19. COVID-19 itu dampaknya besar loh di Indonesia, bahkan sekolah-sekolah itu diliburkan sampai berapa bulan. Sumpah, aku pun juga diliburkan loh dari kampusku. Nah, di sini kita tahu orang-orang para pelajar itu pasti menggunakan HP kan untuk hafalan media sosial, untuk belajar menggunakan apa sih, meeting club itu. Nah, pada kasus ini ada seorang pelajar yang sangat santuy pakai sarung saat kuliah online. Anjir lah, waduh, mahasiswa ini dipergok loh oleh dosennya. Dia santai sambil makan. Wah, gue gak ngerti anjing, mentang-mentang lu di rumah tapi lu nyantai anjing di saat proses pembelajaran online-nya. Wah, gila sih, otak kayak orang Indo anjing. Aduh, feeling good banget loh. Kampret lah, lupa. Nah, sebenarnya itu ada juga apa sih, ini sih bukan pancadaan, ini sih gimana sih, salah satu di Kota Makassar ini, salah satu daerah di Kota Makassar. Kan setiap daerah itu dilakukan penyemprotan di jalanan oleh pemadam kebakaran, ya kan? Nah, pada saat proses penyiraman itu, wah, kumpulan bocah-bocah liar anjing ngikut mereka pikir itu senang-senang. Wah, gila sih, gue gak ngerti. Mereka pikir anak kecil nggak bisa kena COVID-19, kena, bisa loh, sumpah, udah kena. Makanya untuk orang tua, jagalah anak-anaknya, jangan seperti ini, oke? Nah, selanjutnya ada salah satu
petugas ya, nggak tahu sih daerah mana. Nah, kan orang-orang pada di rumah kan, para petugas dan orang-orang pada di rumah, para petugas ini menghibur para masyarakat yang ada di rumah dengan cara menyanyi, memutar musik, syak gitulah. Nah, di situ banyak masyarakat yang nonton sampai tepuk tangan dan ikut joget juga. Gue kagum sama bapak-bapak itu sih, semua bapak-bapak petugas. Keren sih kalau mereka begitu sih, GG sih menurutku, GG. Nah, di kasus lain ada berkelompok Gojek atau Grab, Gojek dan Grab melakukan pembersihan COVID-19. Mereka partisipasi mereka sendiri. Wah, gue kagum mereka, supaya karena kan mereka juga tetap bekerja meskipun dalam kondisi seperti ini. Mereka masih menyempatkan untuk membersihkan diri mereka kan, dan motor mereka juga, biar mereka aman, bersih dari COVID-19. Mantap sih, ojol-ojol ini keren, mantap lah. Nah, gue nggak ngerti ya, selain ada orang yang baik, ada juga orang yang tolol di Indonesia. Nah, salah satunya ini orang yang menggunakan baju APD ke mall alias supermarket. Wah, gue nggak ngerti anjing. Itu baju APD itu dipakai untuk para tim medis yang sedang berjuang mengatasi corona. Mereka di garis terdepan menggunakan baju ini. Nah, mereka itu udah mau habis. Kenapa bisa habis? Karena ada orang tolol yang menggunakan itu dengan cara yang tidak seharusnya. Dan gue gak ngerti setolol apakah mereka itu sampai menggunakan sekaya apa sih. Dan gue gak ngerti kenapa mereka juga kan ya, mereka ditegur sama orang yang beli sana juga. Tapi jawaban mereka, kita juga membeli di sini loh, bla 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 bla. Tolol. Nah, gue kagum sama manajer yang manajer yang di sana. Mereka menyuruh orang yang tolol itu pergi dari mall mereka tanpa bayar, nggak usah bayar, penting kau pergi cepat. Itu baru debat itu. Tapi gue mau sama orang tua ini jangan kayak gitulah. Kau buat orang panik dengan hal itu. Mereka pikir, ini kenapa ini kenapa ini, apakah ini. Jangan kayak gitu, panik gak boleh, tetap tenang dan tetap waspada. Jangan panik ya, ingat, jangan panik. Kalau panik kalian seperti itu. Nah, selanjutnya di kasus yang lain, tentang corona, gue membahas tentang salah satu pejabat ya yang nggak mau dites apakah dia positif atau enggak. Dia nggak mau, dia dengan sombongnya menolak dan mengajak petugas itu ke rumah sakit. Dan katanya si pejabat ini nggak ada datang di rumah sakit tersebut. Wah, konyol anjing. Lu harusnya mencontohkan hal yang baik kepada masyarakatmu. Jangan membuat hal yang konyol di depan umum seperti itu. Oke, sampai sini saja dulu video dari gua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua dari Studio 7. Bye-bye.